Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Muslimah, guru BK di SMP Negeri 25 Palembang. Saya adalah peserta pelatihan fasilitator daerah 7 jurus BK Hebat. Pada kesempatan OJR ini saya akan mengimplementasikan jurus kelima, yaitu jalin koneksi. Tujuannya di sini adalah untuk membantu murid membangun dan memperkuat hubungan positif dengan diri sendiri, teman, guru, dan lingkungan sosialnya. Berikut video implementasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke. Nah, selamat pagi. Luar biasanya mana? Oke, sekali lagi selamat pagi anak-anak. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum memasuki kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi pada hari ini Ibu akan mengimplementasikan jurus kelima, ya, jurus kelima yaitu tentang jalin koneksi. Nah, sini Ibu akan tujuannya di sini Ibu membantu murid, ya, membantu murid membangun dan memperkuat hubungan positif antara diri dia sendiri, terus sesama kalian, teman sebaya, dan antara murid dan guru sama lingkungan sekitarnya, ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, jadi di sini Ibu akan melakukan aktivitas dulu. Aktivitasnya itu adalah simulasi mendengar pasif PS mendengar aktif. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi. Sekarang simulasinya kita berhadapan, ya.
Oke. Stop. Nah. Oke, itu tadi yang A bercerita, yang B memainkan HP. Oke. Yang kedua, kalian yang A dan B sama-sama bercerita. Ayo, saling lempar cerita. Tidak ada yang menolak. Ayo, coba 1, 2, 3. Ayo, mulai semua yang bercerita. Ayo, sama-sama pasangannya ya. Yang A bercerita juga, yang A bercerita. Jadi ada teman yang main HP, terus main HP, temannya berbicara tapi dia main HP, tidak mendengarkan. Ya, nah, kira-kira menurut kalian, ya, apa perasaan pada saat itu? Ada yang mau berpendapat? Oke, Gracia, bagaimana Gracia perasaannya? Ketika lagi berbicara pada teman, terus kita Menyelesaikan dulu. tidak didengarkan oleh kita. Kita akan merasa kesal karena kita sudah berbicara dengan panjang lebar tapi tidak didengarkan. Oke, jadi merasa kesal ya. Jadi perasaannya kesal. Karena kenapa? Nah inilah yang dinamakan jalin koneksi yang pasif ya. Artinya ada satu yang bercerita, ada satu yang main handphone. Tapi tidak terjadi koneksi ya antara kedua orang ini ya. Nah, yang kedua tadi sama-sama bercerita. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian pada saat temannya bercerita, kita bercerita, temannya bercerita? Kira-kira ada yang mendengarkan? Tidak ada. Tidak ada. Kira-kira ada yang mau ngasih pendapat bagaimana perasaannya pada saat temannya sama-sama berbicara? Ayo, coba. Bagaimana perasaannya? Oke, coba kata marah. Oke, jadi marah ya karena tidak didengarkan, sama-sama tidak mendengarkan, ya, kesel temannya. Kadang-kadang kalau punya teman seperti itu, kita berbicara tapi tidak didengarkan, itu kita malas ya berbicara ya sama teman seperti itu. Nah, jadi kita juga harus tahu ya pada saat berbicara kita harus mendengarkan, ya. Nah, yang ketiga tadi ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Nah, kira-kira itu mendengar aktif atau mendengar pasif? Mendengar aktif. Karena apa? Ada yang mau kasih penjelasan? Ada? Mendengar aktif? Tidak ada. Aman? Malek? Oke, jadi kira-kira di antara ketiga tadi yang simulasi tadi, yang mana yang mendengar pasif? Pasif. Satu. Satu, dua.
itulah yang namanya pendengar aktif ya. Nah, disinilah kita harus menjalin koneksi dengan baik, ya. Berkomunikasi baik dengan diri sendiri, dengan sesama teman, dan juga dengan guru, ya. Sama lingkungan sekitar juga. Jangan kita lihat sekarang kebanyakan anak-anak ini fokusnya main HP, ya, main game. Apalagi, nah contoh ya, contohnya itu pada saat orang tua berbicara, ya, kita tadi sibuk main HP, ini. Amat, tolong belikan ini. Tidak didengarkan. Sekali lagi, amat ini. Dia masih sibuk main HP. Nah, ini yang namanya tidak didengarkan. Nah, ya, ini namanya pendengar pasif, ya. Artinya dia tidak menghiraukan apa yang dia omongin tadi oleh ibunya, ya. Nah, jadi kita sekarang, nah, ya, harus biasa jadi pendengar aktif, ya. Pendengar aktif atau mendengarkan aktif, ya. Jadi agar apa? Terjalin koneksi, ya, dengan baik. Kalau cek itu takutnya terbiasa, ya, terbiasa sesama temannya. Nanti pada saat di sekolah kaki terbiasa, kaki sibuk tarik kawan yang main tidak didengarkan. Ya cek ini kan, kira-kira mau tak kamu kalau ketemu kawan itu tadi bercerita tidak diakui. Nah, malas kesel kan? Gak ada diakui gitu di tadi bercerita, kira-kira itu kan? Dia nyambung mau banyak lebar diakui tidak? Dia tadi dia main HP, kan kesel kan gitu itu. Nah, ya, jadi di sini ibu akan masuk materi dan menjelaskan tentang jalin koneksi, ya. Nah, jadi di sini dalam yang sudah kita tadi lewati tadi, ya. Nah, mendengarkan pasti tidak ada menjalin hubungan sehingga tidak bisa dikendalikan, ya. Sementara mendengar aktif itu tersusun dengan baik, fokus apa dan di mana dan bagaimana. Jadi ini kita terlihat lebih fokus, ya, kalau mendengarkan aktif. Tapi kalau mendengar pasif dia tidak fokus. Nah, kalau yang kedua ini yang ketiga, itu kita yang ketiga. Jadi lebih mudah dipahami dan dapat terhubung. Nah, contoh yang ada yang mendengarkan, ada yang bercerita. Jadi bisa dipahami, itu juga bisa terhubung, ya. Oke. Nah, keterampilan mendengar aktif. Pertama di sini membuka percakapan, ya. Terus keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan, ya. Jadi kita tuh bukan sama-sama teman mendengarkan lain pada saat teman bercerita. Jadi kita bisa juga, misalnya kita bisa diam nih. Sama-sama diam. Kita juga harus menjalin koneksi itu dengan baik. Kita juga harus berani. Nah, ini sama-sama teman baru. Jadi boleh kita tanya, mau siapa, balik di mana. Jadi bukan percakapannya. Jadi nyambung lagi. Kawannya juga nyambung, saling tanya, ya. Kemudian bertanya, bertanya, kawannya balik mana. Terus respon, kawannya juga aktif merespon. Ini kayaknya kita dapat cerita, kawannya respon. Nah, itu termasuk pasif, ya. Nah, terus keterampilan merefleksi, kamu keterampilan menyimpulkan dari apa yang sudah kita cerita tadi. Biasanya kawan tuh punya pendapat, ya, bisa kita bercerita, kalau menurut aku cek ini, ya. Biasanya kita tuh menyimpulkan, oh kalau ada masalah ini sama kamu, harusnya jangan cek ini. Nah, biasanya kawan tuh menyimpulkan, ya, apa yang sudah diceritakan oleh kawannya. Nah, di sini ada 5 unsur keterampilan membuka percakapan empati yang singkat menjadi sebutannya SOLER, ya. S itu scholarly, ya, menghadapi murid secara langsung. Ini fokusnya kepada guru BK, ya. Jadi di sini menghadapi murid secara langsung, posisi guru yang terbuka untuk menunjukkan bahwa guru hadir sepenuhnya memberikan perhatian penuh kepada murid. Ini menciptakan
buku yang terbuka, ya. Nah, di sini contoh untuk guru BK. L-nya Lin, sedikit contoh ke arah murid. Nah, guru BK-nya untuk sedikit contoh ke arah muridnya. Jadi guru BK harus fokus juga ke muridnya, ya. Bukan guru BK juga ya, wali juga harus yaitu wali siswa. Terus kontak, mempertahankan kontak mata yang sesuai. Nah, guru BK juga harus jalin kontak yang bagus, ya. Jadi koneksi itu bukan berarti kita mendengarkan saja, ya. Jadi jalin koneksi itu gerak tubuh kita ini termasuk koneksi, ya, tubuh kita dari mata, telinga nih, gurunya kita mendengarkan. Mata tadi pada saat kadang-kadang itu nih bercerita, ini kawan tadi, kemana kira-kira? Kawan tadi nggak kemana-mana, nggak ke cowok, kita tadi cerita, yang bercerita kita tadi nggak kayak lain, nggak ke cowok kasar misalnya. Nah, dalam makan kita bercerita, teman tadi lihat ke lain, ya. Jadi jalin koneksi itu juga harus mata kita tertuju sama teman, ya. Jadi gerak tubuh itu sama baik dengan koneksi, ya. Nah, seperti misalnya tadi bisa juga tangan, ya, menurut aku cece ini. Jadi postur tubuh kita itu menunjukkan juga, ya, dari mata, ya, mulut kita, telinga kita. R-nya relax, tampil relax dan alami dari gerak gerisa atau ekspresi wajah yang tegang. Jadi yang tegang pada saat mendengarkan, ya. Oke, selanjutnya nah, misalnya contohnya seperti ini tentang keterampilan merespon. Jadi di sini ada guru BK, anggaplah ini ada guru BK, ya. Misalnya di sini guru BK-nya, ini siswanya, ini guru BK itu. Nah, misalnya nih muridnya baru saja menceritakan tentang kegagalan dalam ujian dan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Nah, nanti kayak guru BK-nya akan memberi solusi, ya. Nah, itu jalin koneksi juga antara siswa dengan guru, itu harus saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Nah, ini contohnya, membuat pernyataan yang memberikan kesadaran kepada murid tentang pikirannya, perasaannya, yang pengalaman yang terjadi pada dirinya. Ini contoh, ya. Nah, contoh konsultasi antara murid sama guru BK, ya, atau wali siswanya. Nah, ini contoh, ya. Koneksi sebelum koneksi. Bagaimana maksudnya? Koneksi sebelum koreksi. Jadi koneksi itu harus bagus dulu, ya. Harus bagus dulu, baru kita koreksi. Maksudnya pada saat kita koneksinya bagus, ya, jadi koreksi kita juga baru bisa mengkoreksi. Kita mengkoreksi tidak bagus karena tidak, jangan kita koreksinya, ya. Jadi saya koreksinya, ya. Mendengarkan tidak, komunikasi tidak terjalan dengan baik, jadi tidak bisa koreksi, ya. Jadi di sini harus koneksi terjalan dengan baik dulu, baru adanya koreksi, ya. Ini contoh antara ini, ya, antara murid dengan guru. Nah, ini bisa juga. Contoh kasus cerita Dodo, ya. Saat diskusi, Dodo terus-menerus menyentuh dan memotong pembicaraan. Bu Siti merasa kesal. Dodo sudah berapa kali ibu bilang jangan memotong pembicaraan. Setelah diperingatkan, Dodo reda sejenak, tapi kembali lagi berulang, ya. Jadi sudah diomongin masih berulang lagi, masih saya itulah, ya. Jadi vonis hakim di sini, Dodo itu orangnya caper, cari perhatian, ya. Nah, selalu nyeletuk dan memotong pembicaraan, mengganggu jalannya pembelajaran, ya. Ini contoh, ya. Nah, jadi hasil penelusuran detektif ini keinginannya Dodo. Saya merasa berharga kalau saya diberi perhatian spesial. Nah, jadi tujuan dia itu, keinginan dia itu, dia bilang ke dia merasa dihargai.
jangka pendek hanya untuk kesenangan sesaat. Nah, maksudnya apa ini? Jadi di sini kita garis bawahi ya. Jadi di sini dia bertanggung jawab tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Contoh, misalnya ada salah satu misalnya sifat Rahmat nih. Rahmat masuk kelas, ya. Nah, dia bilang dia bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya bahwasanya Bu, aku ini terlambat, aku ini semalam tuh tidur kemalaman, ya. Tidur kemalaman jadi ya bangunnya kesiangan, ya. Di sini memang kesalahan aku karena memang aku yang mau kesiangan. Kadang-kadang anak-anak yang lain itu sering menyalahkan, Bu, aku tadi terlambat karena nunggu si A, Bu. Nah, jadi aku ini terlambat tuh. Nah, biasanya kadang menyalahkan. Nah, di sini dia bertanggung jawab bahwasanya dia menyadari memang kesalahan atas dasar diri dia sendiri. Misalnya tidak mengerjakan tugas, dia menyadari dia bertanggung jawab. Kadang-kadang kita ditanya alasan, lupa bu, lakukannya kayak itu jadi tidak tenang buatnya ini bu, ini dia juga bu, si A ini tak kasih tahu. Dia melibatkan orang lain, tapi di sini tidak, ya. Nah, di sini dia bertanggung jawab bahwasanya memang atas kesalahan diri dia sendiri, ya. Sedangkan di responsible ini tidak bertindak destruktif, berpikir jangan hanya kesenangan sesaat. Misalnya membolos. Nah, jadi dia tidak mikir ini kan jangka pendek, berpikir bodo amat lah. Pokoknya aku malas belajar matematika. Hari ini aku nak bolos baik. Nah, dia tidak tahu resikonya tadi apa. Resikonya tadi dipanggil lah orang tuanya, resiko dipanggil oleh guru BK, oleh wali kelas. Jadi di sini pikirannya jangka pendek, tidak tahu akibatnya tadi. Akibat orang tua bakal marah, ya. Pokoknya dia tidak bolos. Nah, ya. Tuh. Realistik. Secara logis dan realistik mau menerima resiko apapun yang didapatkan dan tindakan yang dipilihnya. Nah, misalnya pada saat ujian, ya. Jadi dia menerima resiko. Pada saat ujian aku nih, dulu milihnya aku nak belajar, aku nih nak nyontek sama kawan aku nih, ya. Kalau aku belajar, berarti memang nilai akunya, gitu ya. Kalau nyontek itu artinya itu jawaban dari teman, ya. Nah, kalau ini dia menerima resiko, misalnya nilai yang kecil, berarti pada saat nilai kecil artinya itu memang nilai dari saya belajar sendiri. Nah, tapi kalau dia memilih bisa nyontek sama kawannya, artinya nilai tersebut bukan 100% dari dirinya, ya. Nah, jadi di sini menerima resiko dari tindakan yang dipilihnya. Milih kemana sih? Apa belajar dulu, apa nak nyontek, ya. Nah, terima resiko. Walaupun misalnya nilainya kecil, tapi hasil sendiri, dia terima karena sudah menjadi pilihannya, ya. Nah, unrealistik ini tidak mau menerima dampak dan resiko dari tindakan yang dipilihnya. Nah, padahal dia sudah milih, ya. Misalnya nyontek ini nilai kecilnya lah kawannya, ya. Nah, ini contohnya, ya. Tak kalah terima resiko, ya. Terus selaras dengan norma masyarakat, agama dan sosial. Kalau menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang berlaku. Contohnya ini selaras dengan norma masyarakat. Misalnya aturan, ya. Aturan kita misalnya kalau di sekolah kita disiplin, ya, tepat waktu. Nah, kalau orang ini menyimpang, ya, seperti tadi contohnya bisa jadi dia menyimpang dari norma tadi, dari aturan tadi tinggal, ya. Jadi ini jadi kita harus mengetahui ya rumus 3M ini, ya. Jangan kita punya identitas gagal, ya. Jadi kita harus di identitas sukses, ya. Jangan identitas gagal, ya. Oke, ya. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira nih ada nggak yang mau menyimpulkan, ya, merefleksikan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang jalin koneksi? Ada? Saya Bu. Oke, ada siapa Gracia? Jadi, misal kita ingin menjalin koneksi,
menghargai. Oke, jadi dari koneksi itu artinya menurut Keisha tadi kita harus mendengarkan ya, mendengarkan aktif temannya. Jangan sama-sama berbicara, karena kalau kita mendengarkan sama-sama mendengarkan kita merasa dihargai, tidak merasa malu ya. Nah, jadi di sini fokusnya anak-anak harus dari sini anak-anak harus menjalin koneksi ya, menjalin koneksi baik dengan temannya di sekolah ya, dengan guru dan juga dengan orang tua atau lingkungan di sekitar ya. Nah, tolong dibiasakan jalin koneksi dengan baik ya. Jangan ini main HP baik, tidak mendengarkan ya. Kalau orang tua berbicara tolong nak, kakek-kakek juga akan menjadi orang tua ya. Bagaimana perasaannya pada saat seperti itu ya. Nah, jadi mulai hari ini harus menjalin koneksi atau komunikasi yang baik ya. Oke? Oke ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup ya dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tidak, silakan masuk. Oke, silakan duduk nak. Di Pipin teh pas akan Pak ya. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Jadi Ibu ini Ibu Umi, guru BK di 25. Nah, jadi di sini menjelaskan dulu. Jadi di sini ada asas keterbukaan ya. Jadi Pipi harus menjelaskan permasalahan apa saja yang ada di Pipi ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu membuka masalahnya ya. Jadi bisa Ibu gali ya masalah apa saja yang Pipi hadapi. Terus ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi di sini Pipi aman ya, setiap apa yang Pipi ceritakan itu tidak akan tersampaikan oleh siapapun ya. Jadi di sini antara Pipi dan Ibu yang tahu ya masalahnya. Nah, kenapa ini? Aku nak cerita Bu. Aku Di kelas. ini Bu. Baby ngomong Bu. Aku tuh yang media aku ini di TNK yang tidak ada. Nah, kalau aku tidak Bu, cak mana bisa di sini aku. Dari yang Ibu dengar tadi permasalahan Pipi sepertinya salah paham ya, kesalahan komunikasi ya. Nah, biasanya memang kadang teman-teman itu ya sering sekali yang terjadi memang permasalahan kesalahpahaman seperti ini. Memang ada yang bisa membuat orang padahal itu tidak terjadi ya. Nah, jadi di sini Ibu sarankan kalau memang misalnya Pipi merasa tidak bermasalah sama si Mika ya, seharusnya Pipi percaya sama Feby. Karena kita tuh ini bukan berarti tidak mau berbuat tidak kadang-kadang tidak seperti ya, agar kenapa misalnya Pipi sama si Mika akan berkelahi gitu. Jadi dibuatnya nih terpecah belah Pipi sama si Mika. Nah, jadi di sini seharusnya kalau memang Pipi sudah menanyakan sama si Mika, misalnya Mika memang tidak ada masalah, tidak menceritakan apapun tentang Pipi, ya sudah, berarti artinya memang tidak ada Mika menceritakan Pipi ya. Berarti Pipinya tidak perlu percaya sama Mika ya, percaya sama si Baby ya. Jadi ini pelajaran lah ya. Kalau memang ada permasalahan itu langsung komunikasi sama temannya ya. Oke ya. Jadi di sini ya nanti Ibu jelaskan dulu ya. Jadi ada resumber ya itu sama ya. Jadi resumber itu dari Pipi harus tanggung jawab atas apa yang Pipi salah ya, atau kalau yang Pipi salah sama si Mika tadi boleh Pipi maaf sama Mikanya. Nah, kalau misalnya tidak right tadi Pipi yang memintanya, aku langsung marah, aku ini tadi dulu bisa musim Mika ya, seperti itu ya. Nah, kira dari sini Pipi lagi
Boleh nanti pipinya cerita lagi ya kalau misalnya ada masalah. Oke ya, kita akhirin ya pipi ya. Oke. Assalamualaikum pipi. Kasih ya sudah sini. Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, Jangan waalaikumsalam. waktunya dah Bu. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Kenapa, Mei? Mei dari kelas 8 kualitasnya Pak Waldi ya, Mei ya? Jadi di sini bukan nama dari ya. Jadi tulisannya di sini ya. Jadi apapun yang ada masalah di kalian boleh dibicarakan di sini. Nah, jadi di sini sebelumnya dijelaskan dulu ya. Jadi di sini ada yang namanya kita harus menjaga asas-asas ya. Jadi ada asas keterbukaan sama asas kerahasiaan. Kalau asas keterbukaan ini artinya Mei boleh menceritakan apapun ya yang ada bermasalah dalam diri Mei ya. Jadi di sini tidak perlu takut lah ya, tidak perlu takut bahwasanya apa yang Mei ceritakan ini nyampe di siapapun. Jadi keterbukaan itu Mei harus menceritakan semua permasalahan yang ada pada diri Mei tanpa takut ya. Jadi di sini juga bisa menggali masalah apa saja yang Mei atasi. Nah, terus kalau asas kerahasiaan sih Mei tidak perlu takut bahwasanya di sini setiap permasalahan ini akan terjaga ya. Jadi tidak akan sampai kepada siapapun. Ini nggak cerita Bu. Kemarin itu ada masalah sama kawan. Ya. Kemarin itu masalahnya itu karena Meda dengerin curhatan dia. Jadi dia tuh marah terus karena itu cak berbahasa itu Bu. Mana lah mengatasinya? Oke. Oh, jadi Mei ini masalahnya masalah komunikasi sama kawannya ya. Sama siapa itu? Sama Akila. Nah, oke, jadi di permasalahan ini misalnya kesalahpahaman komunikasi ya. Nah, jadi masalah komunikasi itu memang biasanya sering terjadi teman-teman. Jadi memang kadang-kadang kita bisa salah paham ya. Nah, di sini disarankan kalau memang ini yang merasa itu salah, memang mereka terkadang dan tidak mendengarkan temannya itu seharusnya minta maaf ya teman-temannya. Jadi jangan merasa bahwasanya itu benar, padahal sebenarnya Mei juga memang tidak mendengarkan. Jadi jangan mengegokan diri ya. Nah di sini seharusnya kalau memang Mei pada hari itu merasa memang salah sama si siapa Akila ya. Nah jadi Mei harus minta maaf teman-temannya. Kita mungkin minta maaf kiranya menjadi baik ya Mei-nya untuk umur ya. Nah jadi di sini memang pada saat Mei, jadi ibu akan menjelaskan di rumus ya, tiga rumus ya. Jadi di sini ada responsibel, terus reality sama baik. Jadi responsibel ini tiap apapun yang Mei lakukan itu ini harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Nah jadi responsibel ini contohnya misalnya tadi salah ngomong, saya tidak mendengarkan, artinya Mei itu memang salah ya. Nah bersalah dan bertanggung jawab, bertanggung jawab artinya ini contohnya meminta maaf ya. Kalau reality tadi misalnya contohnya kita nih yang harus memilih kira-kira aku harus meminta maaf atau tidak. Nah pilih, kalau aku meminta maaf mungkin aku bisa baikkan nih sama dia, tapi kalau aku biasa saja mungkin aku akan namanya bakal tidak bertemu dengan dia ya. Nah, ini bisa memilih ya, kalau reality itu pilihan yang mana yang kira-kira kita ambil, dan itu juga risikonya pada diri kita ya. Nah kalau naik tadi itu lebih ke aturan yang mana yang baik kita lakukan ya. Nah kira-kira sampai di sini Mei bisa mengerti dan paham? Iya Bu. Oke, oke ya. Nanti kalau misalnya Mei ada apa-apa lagi boleh disampaikan lagi ke sini ya. Oke. Akhiri ya.